Kita mulai ya, Pak ya. Oke, oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa ITEBA yang saya hormati. Selamat datang di webinar How to Enrich Your Knowledge by Study in South Korea yang diselenggarakan oleh Pusat Karir Mahasiswa dan Alumni Institut Teknologi Batam bekerja sama dengan beasiswakorea.com. Perkenalkan, saya Novita Pratiwi, sekretaris dari PKMA ITEBA dan akan bertugas sebagai moderator sekaligus MC untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta teman-teman semua. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Untuk memulai acara ini, kami mengundang Bapak Dr. Eng Ansarullah Lawi, Kepala Pusat Karir Mahasiswa dan Alumni ITEBA, untuk memberikan sambutan pembuka. Kepada Bapak Dr. Eng Ansarullah Lawi, kami persilakan. Silakan, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tentunya yang pertama-tama yang kita hormati narasumber kita malam ini, Bapak Dimas Harisin Kif atau Pak Dimas, di mana beliau adalah founder dari beasiswakorea.com. Nah, ini Pak Dimas, saya kenal ini karena menulis buku bareng kita ya Pak Dimas ya. Dan akhirnya ada proyek berikutnya lagi setelah diskusi, ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata saya baru tahu kalau Pak Dimas ini adalah founder dari beasiswakorea.com, yang mana setelah saya cek di websitenya, wah ini agak banyak informasi yang penting nih buat rekan-rekan semua ini, baik mahasiswa maupun adik-adik siswa di sekolah yang ada di Batam. Yang terima kasih juga kepada moderator kita acara webinar ini, Bu Novita, dan tentunya serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama mungkin mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul di acara webinar ini. Eh, Tentunya eh, saya yang mana mewakili Ketua PKFA atau Pusat Karir Mahasiswa dan Alumni ITEBA, sekaligus juga sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, eh, pastinya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dimas yang bersedia meluangkan waktunya ini untuk berbagi pengalaman tentang peluang beasiswa dan studi di Korea Selatan. Nah, webinar ini judulnya adalah How to Enrich Your Economics by Study in South Korea. Tentunya ini sangat relevan dengan minat para peserta yang ingin Ada webinar ini, dan kuliah di Korea. studi ke luar negeri. Daftar. Ini, oh ikut. Daftar. Ini bisa Mohon maaf, dibantu, ya. Ibu Eldisha, nanti bisa di-mute dulu ya, karena kita lagi Iya, iya. Bu Pita nggak bisa mute ya? ini apa ya? Oke, lanjut dulu. Iya, ya, iya, oke, oke. Nah, ini saya lanjut. Jadi Bapak Dimas Haris ini adalah founder dari beasiswakorea.com tadi. Nah, ini beasiswakorea.com, platform yang mana menyediakan banyak informasi yang sangat lengkap mengenai beasiswa dan kesempatan kuliah di Korea Selatan. Nah, di website ini atau di platform ini, beasiswakorea.com, menawarkan, saya lihat banyak sekali informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin studi di Korea Selatan. Di situ di web ini kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang apanya lagi tuh, beasiswa di hampir 500 kampus mungkin ya Pak Dimas ya, dari 15.000 jurusan, dari berbagai jenis beasiswa untuk tingkat S1, S2 maupun S3. Termasuk mungkin beasiswa dari pemerintah Korea, ada beasiswa dari
universitas di sana, beasiswa dari apa lagi itu mungkin swasta atau perusahaan-perusahaan. Nah, di web atau platform beasiswakorea.com ini saya lihat juga ada panduan lengkap tentang proses pendaftaran dan tips untuk bagaimana beradaptasi dengan kehidupan atau bersosial di Korea Selatan. Yang nantinya mungkin akan banyak disampaikan langsung oleh narasumber yang luar biasa kita hari ini. Nah, jadi sekilas tentang PKMA, jadi ini adalah salah satu program dari eh, organisasi yang saya pimpin. Jadi saya ingin memberikan informasi tentang potensi karir bagi mahasiswa ataupun alumni ITEBA yang hadir pada hari ini. Nah, di sini Pak Dimas bukan cuma mahasiswa atau alumni ITEBA yang hadir, ada juga beberapa dari kampus lain teman-teman yang sejawat saya undang juga, termasuk dengan siswa-siswi SMA, SMK juga yang ada di Batam. Jadi saya mengundang mereka karena saya pikir dari beasiswa Korea.com ini ada juga peluang untuk mendapatkan beasiswa S1, S2, dan S3 yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, di sini yang saya lihat mendaftar di Google Form untuk apanya lagi itu untuk mengikuti acara ini, saya perhatikan sekitar 60-an orang yang ini, tapi nanti akan bisa bertambah karena ini saya share juga di grup info mahasiswa di ITEBA. Jadi ini saya pikir eh, kegiatan ini semoga bisa menjadi sesuatu yang berguna lah untuk membantu mahasiswa mengejar impian dan bisa mendapatkan pengalaman studi di luar negeri. Saya pikir anak-anak muda ini harus punya kesempatan dan mendapatkan pengalaman di luar negeri karena ini akan salah satu pencapaian yang apanya lagi itu yang prestisius selama hidup ya kalau bisa tahu budaya orang di sana seperti apa dan sebagainya apalagi di Korea Selatan gitu ya yang memang ada beberapa budaya mungkin yang bisa kita ambil positifnya karena mereka sudah menjadi negara maju. Jadi saya harap nanti informasi yang disampaikan oleh narasumber di webinar ini bisa memberi pencerahan dan motivasi untuk peserta webinar supaya lebih semangat untuk mengejar uh, Bapak karirnya lagi di Zoom. ruang pendidikan yang ada. Oke, itu aja mungkin nggak usah panjang lebar karena Lagi Zoom takut kok buat pengalaman ini kamu, kasihan Hai. Pak Dimas udah jam 9 di sana ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Dimas atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalaman dan juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini. Harapannya sih, harapan kami semoga webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga acara berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Eng Ansarullah Lawi atas sambutan yang sangat informatif dan inspiratif. Sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, saya mau memberitahukan dulu kepada seluruh peserta untuk di-mute dulu, untuk mohon di-mute dulu Zoom-nya. Jadi kita ikuti dulu sesinya, nanti akan ada sesi untuk tanya jawab, silahkan di situ nanti akan ada diskusi gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Para hadirin sekalian, secara utama kita pada malam ini adalah pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dimas Haris Seankif. Izinkan saya membaca profil singkat beliau. Jadi Bapak Dimas Haris ini adalah seorang analis perdagangan internasional yang memiliki spesialisasi dalam dinamika perdagangan, kemitraan strategis, dan pengembangan ekonomi. Dengan pengalaman langsung di Indonesia Trade Promotion Center di Busan, Korea Selatan, serta studi di bidang perdagangan internasional dan rantai pasokan global di GSIS Pusat National University. Beliau unggul dalam mempromosikan hubungan perdagangan. Selain itu, beliau juga melakukan analisis kebijakan perdagangan, riset pasar, dan transaksi lintas negara. Minat riset beliau Minat riset beliau mencakup keberlanjutan, digitalisasi, manajemen rantai pasokan, dan pertanian. Sebagai pendiri beasiswa Korea.com, beliau berkomitmen untuk memberdayakan individu dalam hubungan internasional dan perdagangan, menyediakan sumber daya untuk kemajuan akademis dan karir. Baik,
Cukup untuk CV-nya kepada Bapak Dimas. Kita udah nggak sabar lagi mau mendapatkan informasi dari Pak Dimas. Silakan kepada Bapak Dimas Haris Senkif, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Waalaikumsalam. Bun. Aduh, kita sedikit pasok juga nih, Pak Iya, iya, sehat. Lawi nih ya. Iya, Terima iya. kasih juga buat Pak Dr. Lawi, jajaran ITEBA juga yang sudah mengundang. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan juga moderator Bu Vita, terima kasih sudah memoderatori. Dan teman-teman semua di sini yang hadir, luar biasa ya. Malam-malam masih mau cari ilmu. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Amin, amin. Ya, saya juga nggak nyangka ya. Awalnya sih cuma mau nanya soal, Pak, mau lanjut bikin buku lagi gitu. Tapi ternyata Iya. buat bikin webinar. Ya, singkatnya seperti itu, teman-teman semuanya. Saya izin share screen ya. Jadi malam ini saya berharap teman-teman semuanya akan tahu gimana sih caranya kita sekolah ke luar negeri, khususnya di Korea, sehingga ilmu kita itu jadinya lebih kaya lagi. Sesuai dengan judulnya Enrich Your Knowledge to Study in South Korea. Jadi dengan kita belajar lanjut, ya kan, kita ikut kelas, kita luangin waktu kayak malam hari ini, itu berarti kita tandanya mau ngapain? Kita pengen memperkaya diri kita akan ilmu gitu. Nah, saya percaya bahwa ilmu itu yang bawa saya tuh sampai Korea gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kan ada yang nggak tahu gimana emang caranya. Aku tuh udah pantas belum sih gitu ya untuk kuliah ke Korea. Pasti ada lah pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Belum lagi nanti buat tadi misalnya Pak Lawi sampaikan ini ada adik-adik juga ya yang dari SMA, SMK. Mungkin orang tuanya nggak ngizinin. Biasanya gitu tuh Pak Lawi, Bu Vita. Ada orang tuanya nggak ngizinin. Aduh, nanti kamu gimana? Karena khawatir gitu kan. Nah, makanya sebelum kita nanti detailing untuk ngejawab itu semua, sedikit lah background pendidikan. Jadi, alhamdulillah nanti tanggal 30 Agustus saya wisuda S3-nya. Teman-teman, mohon doanya supaya lancar-lancar semuanya. Jadi S1 di Universitas Jenderal Sudirman, S2-nya di Korea di Pusan National University, dan S3-nya juga di Pusan National University Korea Selatan. Ini pulang dulu sebentar gitu ya. Ya, siapa tahu emang kalau misalnya bisa diundang ITEBA kita ke Batam gitu ya. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah selalu, mungkin teman-teman udah sering banget dengar di YouTube, di TikTok, di Reels, kita harus punya why-nya gitu ya. Nah, kenapa sih mau kuliah ke luar negeri gitu? Ada yang berani jawab nggak di chat? Atau Bu Vita boleh share sedikit. Bu Vita, kalau misalnya mau ke luar negeri, kalau ditanya, kenapa emang mau kuliah ke luar negeri gitu? Kenapa Ada, Bu Vita mau keluar dari sini, ya, keluar di luar negeri Bu Vita? Kuliah di luar negeri, kebetulan impian banget sih ya Pak Dimas ya, tapi belum kesampaian. Kenapa? Karena yang pasti eh, untuk world rankingnya ya, menurut saya untuk rankingnya itu bisa lebih baik dari ranking untuk kampus di Indonesia gitu. Jadi kan oke. secara tidak langsung ketika kita melamar kerja juga dipertimbangkan ya pasti. Kemudian juga selain itu untuk mempertajam lagi bahasa ya, terutama selain bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris atau tadi bahasa Korea gitu kan. Siap. Gitu sih. Itu alasannya Bu Vita. Nggak ada yang salah dari itu. Tadi Bu Vita sebutin ranking, berarti kan cari better quality ya. Kayak gitu kan. Tahu gitu. Tapi sini Nah, ya kan. Terus di sini ada Bram nih. Atau Bram, kenapa kamu pengen kuliah ke luar negeri, Bram? Ayo, langsung aja. Daripada tadi sambil ngobrol, ya kan? Mending cerita, gitu. Ya kan? Nah, Itu tadi, ada chat itu Pak Dimas. oh iya. Nah, tadi Bu Vita tadi sebutin ranking, berarti tandanya kan Bu Vita pengen ngerasain better education. Ya, maksudnya quality of education-nya pengen yang lebih baik lagi dari Indonesia, gitu kan? Terus biar punya pengalaman culture, iya ada yang soal culture, bener. Nah ini beberapa yang sering kita di Bisa Korea tanyakan sama anak-anak, dan juga awardee yang udah nyampe di Korea. Bukan cuma orang Indonesia doang, tapi negara-negara lain. Ini beberapa alasan dari mereka. Ada yang bilang suka karena K-pop, mungkin Taehyun nih yang lagi rame ya sekarang nih, ya kan. Terus entertainmentnya, culture-nya tadi ada yang bilang culture.
Terus tadi Bu Vita udah sebut bahasa, quality of education, karir, waduh semuanya kayak dibawa nih sama Bu Vita tadi ya alasannya. Ada juga yang karena cuma pengen lihat negara lain aja sebelum sebelum dia meninggal katanya gitu. Dia pengen lihat negara lain, pengen tahu rasanya gimana gitu. Jadi ada yang alasan gitu. Ini nggak apa-apa, alasan orang beda-beda. Tapi alasan-alasan ini yang bikin kita jadi kuat untuk nyiapinnya. Nah, habis ini baru kita ngomongin gimana sih cara nyiapinnya, apa-apa aja tantangannya gitu ya. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah yakin nggak bisa dapat scholarship? Nah, ya kan kalau kita punya duit, orang tua kita lumayan berkecukupan sih, nggak perlu mikirin scholarship gitu. Nah, karena saya orang tua nggak seperti itu, jadi saya harus cari scholarship teman-teman. Nah, yakin nggak nih? Atau di sini ada yang ragu mau coba-coba jadinya diundur lagi tahun depan, diundur lagi. Aduh, kayaknya masih kurang deh bahasanya. IC aku masih kurang deh. Aduh, bisa nggak ya aku? Atau ditambah teman-teman lingkungan kita kayak kita aja nih yang berjuang. Teman-teman sekitar kita, kamu kayak gitu aja mau keluar negeri, orang nggak bisa bahasa Inggris, pengen mimpi luar negeri. Siapa tahu ada yang seperti itu. Karena saya dulu pernah dibilang kayak gitu. Bahasa Inggris tuh TOEFL-nya nggak pernah nyampe 500. Terus bilang nggak nyampe 500 mau ke luar negeri. Orang tuh syarat 550, mereka tuh udah jago-jago dan segala macam gitu. Terus sempet tuh ada rasa ragu. Nah, di sini siapa nih yang masih ragu atau yang udah yakin? Saya yakin gitu. Ada nggak yang ragu-ragu di sini? Coba nih kan banyak nih, ada 25.000, 24.000 orang nih, Palawi ya. Iya, Eh, iya, iya. Tapi anyway, kalau misalnya yang bikin kita nggak yakin itu karena kita kurang informasi. Itu pertama. Dan kedua, kita nggak tahu cara nyiapinnya. Karena sebenarnya itu dokumennya tuh sederhana banget. Dokumen sederhana banget ya. Apalagi kalau kita ngebahasnya soal Korea. Oke. Tapi sebelum itu, jadi aku terinspirasi dari seorang pembicara di TEDx. Terus dia bilang, dia nanya kayak gini persis. Dia kasih satu gambar. Sayangnya saat itu bukan Brad Pitt. Ini bukan foto saya ya, teman-teman. Ini foto Brad Pitt gitu ya. Nah, meskipun sama-sama kacamata, tapi ini Brad Pitt. Dia nanya, kalian bisa nggak disuruh gambar kayak gini? Ya nggak mungkin lah, orang saya bukan artis, maksudnya bukan seniman, maksudnya gitu ya. Artisnya itu maksudnya seniman. Saya bukan seniman. Kan, gitu. Terus ditanya sama pembicaranya, bagaimana kalau misalnya kalian itu bisa, dan saya ajarkan caranya, ternyata itu hanya mulai dari kotak ini saja, katanya kayak gitu. Jadi gambar ini ternyata kalau digabung-gabungin semuanya dari kotak ini, kata orangnya. Nah, tapi gambar Brad Pitt sama ini tuh hanya ilustrasi yang saya buat. Aslinya dia itu bikin rajutan dan fotografi wajahnya sendiri dari kotak-kotak gitu. Ini kisah nyata dan ada bukunya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik gimana cara Bapak Stephen ini gitu ya menjelaskan, dia tuh jadi punya rekor dunia loh gara-gara nerapin tadi. Rajutan ini sebenarnya gunung yang dirajut sama dia teman-teman gitu. Sama pohon-pohon gede dirajutin sama dia di Amerika sana gitu. Nah, begitu juga dengan kita nih yang tadi ngejawab ragu tadi. Cari yang kecilnya sampai kita tahu, oh saya pengen tadi kampus ranking dunia. Itu kan tujuan gedenya ya. Misalnya gambar wajah Brad Pitt tadi adalah rankingnya. Kayak gitu. Nah, kita harus tahu dulu step awalnya itu seperti apa. Gitu ya. Terus di sini juga ada tadi Putri juga jawab, agar kita lebih memahami dan mendalami mengenal budaya negara luar ya. Oke, thank you ya. Nah, terus kemudian yang buku yang sempat rame banget di Indonesia, buku The Power Atomic Habit ya, punyanya James Clear. Cuma saya dapat ini dulu dari websitenya James Clear sebelum dia jadikan itu buku. Nah, jadi dia bilang apapun keputusan kita, meski itu 1%, itu akan berpengaruh nanti pas di akhirnya. Terus saya coba waktu itu push up sehari satu doang, Pak, Bu, teman-teman. Jadi push up sehari satu udah nggak usah lagi waktu itu. Yang penting buat habitnya dulu. Sama saya dulu pakai jam tangan tuh di kiri. Sekarang saya coba di kanan. Nggak nyamannya kayak gimana sih? Bisa nggak ya saya tuh menahan rasa tidak nyaman dengan hal yang baru? Kan kalau ekstrim banget susah nih. Misalnya mau ngapain? Tiba-tiba harus berenang gitu ya. Rajin berenang kan susah. Yang kecil-kecil aja habit pakai jam tangan di
kiri jadinya ke kanan. Nanti kalau udah nyaman kanan pindah lagi ke kiri, itu supaya badan kita tuh terbiasa untuk perubahan-perubahan aja kayak gitu. Nah, jadi kita harus pilih satu gitu kan. Jangan mepet-mepetin kalau emang kita belum terbiasa nulis, nyiapin dokumen dan lain-lain. Nah, ini supaya kita dapat perspektif di awal. Terus langkahnya sederhana, hanya 3 yang perlu dilakuin. Persiapan cari informasi, persiapan pendaftaran, sama persiapan keberangkatan. Ya, biasanya orang-orang itu udah langsung pikirin persiapan pendaftaran sama persiapan keberangkatan, tapi lupa di bagian persiapan cari informasi. Sebenarnya mereka nyari juga, mereka ngerasa nyari nih. Coba deh di dalam hati aja ngakunya ya. Nanyanya ke temen gitu, bukan nyari gitu di Google. Atau baca di panduannya. Itu syaratnya apa aja sih? Kalau aku punya ini boleh nggak ya? Padahal sebenarnya di panduan ada. Gitu. Jadi kalau kita selalu bilang buku sakti gitu ya, buku saktinya, atau kalau kita di kampus kan biasanya buku saktinya atau buku fundamentalnya apa sih di jurusan ini gitu. Nah, buku saktinya kalau kita daftar beasiswa ke Korea itu ada guideline-nya, yang guideline beasiswanya, sama yang satu lagi panduan atau guideline dari admission campus. 2 ini udah wajib. Misalnya teman-teman mau ke kampusnya Xaviera tuh yang lagi tenar ya, KAIS gitu. KAIS itu punya satu panduan dari KAIS-nya sendiri secara admission di jurusan yang kalian ingin, sama satu lagi admission atau cara daftar beasiswanya. Nah, 2 ini aja. Karena mereka bentuknya PDF, nah kita nggak perlu beli, gratis gitu ya. Nah, ini persiapan. Terus nanti persiapan pendaftaran dan keberangkatan. Nyarinya di mana? 3 ini aja cukup. Gitu ya. Di Google, silahkan aja misalnya scholarship terus nama kampus. Gitu ya. Admission terus nama kampus. Student Korea ini punya pemerintah Korea. Tentulah karena saya juga sebagai founder di BK kita juga disiapin semua beasiswa dalam informasi dalam bahasa Indonesia. Kalau di Google sama di Google bisa Indonesia, bisa Inggris, bisa Korea. Kalau Student Korea saat ini masih translatean aja gitu ya, belum benar-benar di didedikatedkan banget untuk bahasa Indonesia. Semoga kedepannya bisa gitu ya. Saat ini bahasa Inggris yang paling menonjol di website pemerintah Korea gitu. Jadi kalau masih belum terbiasa nggak apa-apa, coba datang ke BK atau ke Google, cari yang bahasa Indonesia. Nah, beasiswanya tuh ada banyak banget. Ini di sini yang saya unjukin adalah beasiswa-beasiswa yang mungkin ya yang didaftar sama teman-teman semua. Pertama ada GKS atau KGSP. Ini beasiswa penuh. Tiket pesawat dikasih, uang riset dikasih, kemudian uang jajan dikasih tiap bulan gitu ya. Dan ini untuk semua jurusan dan semua jenis background kita. Mau baru lulus, mau kita itu dosen, mau kita ASN, mau kita apalagi pebisnis, BUMN, NGO, nggak masalah. Pokoknya ini semua kalangan, semua jenjang ada semua. S1, S2, S3 ada semua. Ini besok penuh ya. Terus KOIKA. Nah, KOIKA ini khusus untuk ASN aja ini. Ya gitu ya. Jadi nggak perlu saingan sama background yang lain. Ini khusus untuk ASN aja. Gitu ya. Nah, KOIKA itu jurusannya terbatas dan kampusnya juga terbatas. Jadi kalau ibaratnya kayak LPDP yang listnya dia punya list kampusnya sendiri. Terus info lebih detailnya gimana? Ada di BK atau cari di Google tulis KOIKA Scholarship. Di BK juga nanti ada kok KOIKA Scholarship. Gitu ya. Nah kalau AKS gimana? AKS ini yang jurusan linguistik. Gitu. Jadi buat teman-teman yang senang misalnya habis itu mau pindah jurusan lagi S2-nya atau dari SMA maunya ke jalur linguistik, AKS ini besok penuh juga. Ini khusus untuk orang-orang yang mau belajar Korean Studies, bahasa Korea tuh belajar di sana semua. Nah, terus BK21 Plus. Nah, ini namanya Brand Korea 21 Plus. Ini saya kebetulan saya yang penerima beasiswa BK21 Plus. Ini buat jurusan dulu waktu S2 ya, buat Science and Engineering. Nah, di sini beasiswanya penuh semua juga. Cuma ini terbatas di beberapa kampus juga dan beberapa riset lah. Jadi kalau misalnya riset kita itu nggak sejalan dengan proyek negara Korea, bisa-bisa mereka nggak akan kasih beasiswa kita. Itu di BK21 Plus. Kalau universitas tentu beasiswa universitas.
foundation, profesor misalnya ada ini. Nah, ini menarik nih yang beasiswa HIT ini nih buat dosen-dosen di ITB nih, Pak Dr. Lawi, Bu Vita. Iya, iya. Ini khusus untuk dosen aja. Mhm. Jadi ini kalau dosen-dosen doang nih nggak perlu saingan sama ASN tadi nih Pak. Iya, Khusus iya. saingan sama dosen-dosen aja nih teman-teman. Gitu Hmm. ya. Khusus untuk dosen-dosen aja. Terus yang teman-teman mau dari S1 nggak bisa. Ini hanya untuk dosen, backgroundnya dosen. Nah, sayangnya yang ini untuk jenjang S3 aja gitu. Jadi misalnya ada yang mau S3 lagi atau dari S2 mau S3 silahkan daftar beasiswa HIT gitu ya. Itu nggak akan Gitu. ada saingan kayak orang umum dan lain-lain, nggak ada, hanya dosen gitu. Nah, kemudian ada beasiswa Key Arts atau AMA, ini kampus dan beasiswa untuk kalian yang seneng jurusan seni. Mau DKV, mau nyanyi, Iya. mau dancing, itu semuanya di sini. Ada di sini semuanya. Nah, kalau UST sama JIS ini tuh kampus-kampus yang Science and Technology. Jadi ini berbasis riset lah kampusnya. Gitu. Ini beberapa aja, sebenarnya banyak banget nih yang profesor aja belum diurai lagi. Itu semua ada di website. Tapi setidaknya teman-teman tahu gambarannya apa. Nah, terus syaratnya apa aja sih? Oh, ini kan benefit ya, sebelum syarat ini benefit. Nah, benefitnya tentu tadi tuition fee, ya, uang sekolah gratis, kasih uang jajan. Biasanya rata-rata beasiswanya tuh 11 ke atas lah, 11 juta rupiah ke atas per bulan gitu. Terus dikasih tiket pesawat, asuransi kesehatan, buku, connection atau kenalan-kenalan dari negara-negara lain, riset support dan lain-lainnya gitu. Nah, ini yang bisa kita sama-sama lakukan kotak kecil tadi untuk menggambar Brad Pitt, ini yang bisa disiapkan. Oke, pertama ijazah. Kalau belum punya ijazah, next-nya ke transkrip nilai, dirapiin dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Buat yang masih mahasiswa, berarti KHS-nya jangan sampai hilang. Kalau bisa minta dulu sama bagian Bapendik atau di akademik. Buat kita-kita yang udah S2 atau mau lanjut S3, disiapin lagi tuh ijazahnya di mana, transkripnya di mana. Kemudian kartu keluarga, ya, paspor. Aduh, saya udah diingat kalau ngebahas paspor tuh waktu kuliah S1, dosen saya bilang, udah bikin aja paspor, kan nggak tahu mau kapan tuh perginya, nggak masalah. Anggap aja itu buat ngundang kalian itu akan pergi ke luar negeri gitu. Jadi saya buat waktu itu paspor bener, nggak lama, 2 bulan berikutnya saya diajak jalan-jalan. Gitu pertama kali. Jadi belum sekolah, belum beasiswa. Jadi tiba-tiba ada aja yang ngajak jalan-jalan dan gratis lagi alhamdulillah. Jadi coba aja dulu buat. Pasti nanti akan ada niatan dalam diri untuk gimana ya cara gunain paspor ini kayak gitu. Ya, terus nah kalau untuk beasiswa paspor ini nggak wajib memang, tapi kalau ada akan lebih bagus. Biasanya akan minta diganti dengan KTP. Terus kemudian ada akte kelahiran. Ini dokumen dasar. Ini kan kita nggak perlu nyari nggak perlu nyari dokumen dan lain-lain. Ini harus disiapin dulu nih dokumen dasar ini. Nah kemudian, nah baru kita mulai mempersiapkan beasiswa, formulir beasiswa. Form pendaftarannya harus tahu di mana gitu ya. Cara ngisinya gimana. Kalau saya dulu saya download terus saya isi satu-satu gitu. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita lagi buka bootcamp gratisnya, teman-teman yang di sini silakan ikut. Itu kita emang ngebahas cara ngisi formulir beasiswa ini tadi, gitu ya. Nanti kapan-kapan bisa teman-teman bisa ikut. Dan bentar lagi kita juga akan ngadain Gomo Fest, itu online education fair, itu gratis untuk siapa aja. Nanti saya juga akan share kepada terlawi apa ya, siapa tahu teman-teman bisa ikut. Gitu itu Siap. 1 bulan penuh kita akan lakukan Pak, kayak gitu. Itu gratis dan kita akan kasih banyak education untuk persiapan ini, mentoring, kemudian dokumen translation gratis. Jadi harapannya setelah momen itu mereka bisa langsung daftar beasiswa kayak gitu. Gitu. Nah ini formulir-formulirnya harus disiapin, download aja dulu, nggak harus diisi selengkap nggak apa-apa. Nah dokumen tambahan, menariknya di Korea itu kalau nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Korea nggak apa-apa, gitu. Awal-awal. Jadi aduh saya nggak bisa nih bahasa Inggris gimana ya? Ayo ke Korea, gitu. Cuman kalau kita punya itu dapat poin tambahan 10 gitu. Jadi kan ada poin-poinnya tuh. Nah, jadi bahasa itu semakin bagus bahasanya semakin tinggi poin tambahan yang didapat. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau nggak ada juga. Kalau ke Korea ya kayak gitu. Kecuali kalau ke Korea dengan beasiswa LPDP, nah itu beda lagi.
Kan LPDP-nya yang mewajibkan sertifikat bahasa kayak gitu, sama LOA-nya kan. Gitu. Ini ya dokumen yang bisa kita siapin sama-sama. Terus sedikit cerita. Nah, di Korea itu gimana sih perkuliahannya dan segala macam. Nah, ini orientasi kita. Ya, ini banyak lah di negara, wah ketemu banyak orang-orang baru. Kemudian orang, ada juga yang mereka cuma bisa bahasa Korea tapi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi bingung juga saya komunikasi dulu gitu ya. Saya masih terbata-bata gitu. Belum lagi ketemu teman-teman dari benua Afrika yang bahasa Inggrisnya itu beda kayak gitu ya. Wah, itu tantangan banget lah. Tapi dengan kita punya niat, oke, saya di sini belajar, saya mau ningkatin ilmu, enrich my knowledge, semuanya bisa teratasi, teman-teman. Terus, nah, di sedikit tentang kampus saya, yaitu Pusan National University. Ini tuh adalah kampus nasional pertama yang ada di Korea. 1 tahun ya setelah kemerdekaan kita tuh ya, 1946 tuh. Kita kan 1945. Nah, ini termasuk top level university yang mendapatkan posisi level 3 sampai 4 yang selalu mendapat government funding ya untuk riset-riset. Makanya banyak tadi yang BK21, riset profesor, dosen universitas, ini banyak banget di Pusan National University. Kita sebutnya PNU sih di sini. Oke. Dan ini beberapa kampus-kampus yang sudah kerjasama dengan Pusan National University. Siapa tahu nanti ke depannya ada ITEBA di sini, pada Terlawi, ya kan? Nah, ini lumayan banyak nih sama Indonesia loh ternyata. Ada 17, siapa tahu ke depannya nambah. Ini duta apa ya? Banyak lah nih. Sumbawa ada, Banyuwangi ada, Telkom ada, banyak ya. 17. Bentar lagi mungkin nambah lagi yang lain. Oke. Terus menariknya di kampus ini itu ada rumah sakitnya. Kita ada jurusan kedokterannya. Nah, ini kan lapangan bola nih. Di depannya kan ada gedung nih yang sebelah kiri. Ini tuh mall ya, guys. Jadi keluar gedung itu langsung mall, Pak. Bayangin. Waduh, bisa-bisa kalau yang senang shopping nih nggak bisa hemat uang beasiswa ini sih. Langsung belanja, ya kan, beli baju. Bayangin tuh langsung mall di situ. Makan juga ada gitu. Makan makanan Korea ya, yang sering makan Korea. Nah, terus kalau perkuliahannya gimana sistem perkuliahannya? Tetap kita ada ujian tengah semester, akhir semester, tapi kita kadang-kadang diminta dibikin IC, bikin mini paper, kalau bagus kita diminta suruh publish gitu. Nah, saya juga nanti juga pengen tanya nih kalau di ITEBA gimana nih sistemnya. Saya juga kaget ya, dulu kayaknya kuliah S1 nggak sebegininya dah gitu. Jadi suruh buat paper kadang-kadang, apalagi kelas metodologi penelitian, hasil output itu harus hasil paper gitu. Oh gitu. Iya. Banyak publikasi di sana. Iya, makanya jadinya, aduh, ya coba kalian buat kalau bagus di iniin gitu. Habis itu kuis kita ada kelas-kelas participation, sama lah assignment, presentasi semuanya sama. Tapi yang menarik di sini kadang-kadang suruh bikin essay, terus kita disuruh hasil outputnya itu bikin paper. Saya nggak tahu nanti apakah di Indonesia akan kayak gini. Saya harap kedepannya begini juga ya, kayak gitu. Karena saya akan ada sedikit dilema teman-teman. Saya ngeriset nih di Korea, tapi kan karena saya dapat beasiswa dari Korea, hasil ilmu-ilmunya ini di atas kertas kan masuknya ke negara Korea semua, meskipun nationality saya itu Indonesia gitu. Kadang saya berharap ilmu ini juga bisa terbantukan untuk Indonesianya naik juga gitu. Jangan-jangan saya khawatir tuh semua yang bikin negara-negara maju itu namanya bagus ini segala macam sebenarnya bukan warga lokalnya, orang-orang asing yang kayak kita yang datang studi ke sana bikin mereka naik kayak gitu. Karena kita harus publiskan syarat untuk lulus. Kemudian kita harus ini, harus itu. Meskipun ya tentu kita dapat imbalannya sebagai beasiswa, kita dikuliahkan secara gratis. Gitu. Makanya saya pulang mikirin Indonesia kayak gimana. Ya mungkin masih fresh-freshnya lulus S3 kali gitu ya, pada Terlawi ya. Nah, Indonesia semoga nggak luntur ya. Mohon doanya, semoga saya juga bisa implikasikan ilmu-ilmu yang didapat di Korea dengan belajar seperti ini untuk Indonesia. Kita juga semua di ruangan ini, amin. Nah, terus apa lagi? Nah, yang pernah bercandaan, ya saya IPK-nya 4,5. Nah, benar, di Korea 4,5 guys, paling tinggi. Gitu. Kan ada yang bercanda tuh, IPK-nya berapa? 4,5. Di Korea paling tinggi 4,5. Menariknya, nggak semua sistem di Korea itu sama ya.
Kalau di PNU itu 4,5, sedangkan di mana? Di Seoul National University itu skornya 4,3 gitu. Saya juga nggak tahu itu kenapa, tapi kok bisa beda-beda ya. Mungkin sistem kurikulumnya dan lain-lainnya agak beda sedikit untuk grading gitu. Terus ini kalau misalnya kita aktif, kebetulan saya delegasi dari MIKTA Young Leader tahun 2022 sebagai perwakilan Indonesia. Dan di sana saya disuruh menjadi ya warga negara Australia dan nge-debate dan bikin kolaborasi antar negara, gimana sih ngemajuin negara Australia, ceritanya kayak gitu-gitu. Seru dah, teman-teman, ini udah ngomonginnya skala internasional gitu. Dan kalau misalnya teman-teman di sini, kalian bisa juga ikutan, bahkan kalian di Indonesia pun bisa ikutan. Ini teman saya yang di tengah bendera Indonesia ini, dia dari Indonesia, orang DPR gitu, DPR muda. Wah, keren lah ketemu orang-orang banyak di sana. Terus saya juga dapat kesempatan untuk berbagi budaya Indonesia, kayak main tebak-tebakan kelereng, ketemu sama teman-teman Indonesia yang ada di kampus. Saya waktu itu dapat penghargaan ini best paper sama presentation award lah waktu riset saya gitu ya. Lanjut, nah saya juga agak-agak norak sih sebenarnya waktu itu lihat salju ya teman-teman ya. Meskipun kedinginan gitu, itu tangan sebenarnya udah menggigil aja tuh sebenarnya, teman, coba pura senyum aja. Terus waktu ulang tahun sama profesor waktu S2 nyobain budaya-budaya Korea juga gitu ya, baju-baju hanbok. Terus ini saya juga ngajarin cara main angklung nih loh, sama ini angklung sebelah kanan, sebelah kiri main congklak gitu ya. Kadang bilang ini main apa ya, mereka penasaran tuh gitu. Saya juga baru tahu ternyata Filipina juga punya congklak, cuma namanya bukan congklak, saya lupa tuh namanya apa. Nah, ini waktu cultural experience ketemu sama ini orang departemen kampus yang ngajak kita untuk keliling di sekitaran kampus gitu. Mungkin gitu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Let's be friend, ini sosial media dan email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mute ini Bu Pita. Mohon Iya. maaf, mohon maaf, Pak. Iya. Oke, terima kasih nih Pak Dimas. Luar biasa, sangat menginspirasi dan informatif sekali. Tadi yang saya agak notice ya, udah berapa lama ya Pak kalau boleh tahu di Korea? Kurang lebih 9 tahun Bu Vita. Tapi sangat-sangat masih lurus maksudnya bahasa Indonesianya ya, nggak Oh tidak iya. ke Korea-Koreaan ininya gitu. Yang saya lihat dari tadi masih sangat-sangat bagus bahasa Indonesianya, alhamdulillah Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Pertanyaan mungkin ya, bagi para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand kalau ingin bertanya secara langsung atau melalui kolom chat, atau juga tadi saya udah ada nih juga nih Pak beberapa pertanyaan dari link yang saya bagikan. Kita Bisa coba di buka yang di sini dulu ya. ya Pak, kita share screen. Di- Izin, ya. izin share screen sebentar. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung silakan untuk raise hand aja ya. Oke, udah kelihatan Pak Lawi? Yap, sudah. Iya, udah. Oke, ya ada beberapa, Mana? ada 9 ya kurang lebih. Ini dari nomor pertama mungkin ya, Dimas. Oke, siap. Kira-kira apa sih tips and trick biar kita nggak minder untuk kuliah di luar negeri? Seperti contohnya, kadang kita kayak merasa emang bisa ya kita kuliah di luar negeri. Emang bisa ya saya menggunakan bahasa Korea untuk kuliah di sana? Monggo Pak Dimas, silakan. Ya, wah ini pertanyaannya bagus banget ya. Karena saya juga ngalamin hal ini dulu juga, Bu Vita, dan ini teman yang kita yang nanya ya. Itu udah pasti wajar banget kita nanya, karena kita kan selama ini kita belajarnya hanya bahasa Inggris ya, sebagai bahasa utama nih. Tiba-tiba ada opportunity ke negara yang sebenarnya bisa jadi mereka tuh belum semua daerah pakai bahasa Inggris. Tentu dong kita khawatir, kalau nanti pakai bahasa Korea gimana ya, ngerti nggak ya? Dan nggak perlu khawatir, buat teman-teman yang mau kuliah S1 di sini emang kebanyakan semuanya pakai bahasa Korea. Kita
nggak usah nutupin hal itu, emang kebanyakan pakai bahasa Korea. Tapi pemerintah Korea itu tahu hal ini akan ada barrier bahasa atau kendala bahasa itu pasti ada. Jadi kita itu dikasih pelatihan bahasa Korea aja selama setahun secara gratis. Udah kayak SMA tapi belajarnya bahasa Korea doang selama setahun. Rata-rata anak-anak Indonesia tuh selalu bisa sampai dapat level 4, level 5 dan bahasa Koreanya bagus-bagus. Jadi kamu gak usah khawatir. Nah, tips dan triknya gimana? Kalau aku dulu main sama mereka yang bisa nge-push aku gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi contoh, kan kadang ada kita pengennya nongkrong nih sama teman-teman. Jadinya teman-teman yang seneng nongkrong yang kita datengin. Kayak gitu. Udah pasti kita akan have fun deh sama mereka-mereka yang seneng nongkrong. Kemudian kalau misalnya kita lagi pengen tadi nyiapin bahasa atau nyiapin studi luar negeri, kumpul sama mereka-mereka yang lagi nyiapin juga. Gitu. Pasti kita akan kebawa suasana. Jadi kita kebawa suasana, pengen tahu, nggak apa-apa kita mau jadi silent reader kayak, mau kita cuma jadi pendengar, nggak apa-apa. Aku juga dulu kayak gitu. Oh jadi ingat dulu eh, habis, kan dulu aku pelatih palang merah di SMA waktu zaman-zaman kuliah S1. Kemudian sekolahnya dapat piala, terus ditanya sama pembina, Mas Dimas mau hadiahnya apa? Kayak gitu kan dari ini. Bu, saya belajar aja bahasa Inggris di Pare. Nah, nyampe di Pare saya nggak belajar teman-teman. Saya main jadi kayak, waduh seru ya, explore Pare gitu. Sedangkan teman-teman yang lain tuh pada serius banget belajarnya gitu. Mereka pada jago, dia lulus LPDP, lulus Erasmus Mundus, saya aja yang belum. Itu ketemu teman di sana ya, ada yang dia dapat beasiswa Belanda gitu. Terus akhirnya karena mereka belajarnya serius banget, yang aku tadinya kalau ketemunya bukan mereka, bisa jadi aku nggak serius sama sekali. Jadi aku kebawa juga untuk sedikit serius lah, sedikit serius gitu. Terus lama-lama muncul niat sendiri. Nah gitu cara tips dan trik kalau dari diri aku, kalau misalnya mau ngelakuin atau perubahan sesuatu. Karena aku udah mulai terbiasa untuk kayak gitu, kadang nggak perlu orang lagi. Bisa jadi buku, bisa jadi podcast, bisa jadi YouTube, bisa jadi webinar-webinar kayak gitu. Jadi kita bisa ngembangin ekspansi gitu ya. Apa sih trigger kita supaya kita semangat lagi? Sebelumnya aku kumpul-kumpul aja, sekarang aku cuma dengan baca buku bisa semangat lagi. Kemudian lihat YouTube dan lain-lainnya tadi gitu. Dan pasti kita ya karena kita nggak yakin. Jadi kayak kalau kalau misalnya teman-teman lihat tadi jurusan aku kan pindah tuh dari engineering ke perdagangan. Awalnya aku nggak yakin apakah aku bisa di sana apa enggak. Akhirnya aku diskusi sama teman-teman aku di Eropa, di Korea dan teman-teman yang lain. Dia juga akhirnya aku setuju sama mereka bahwa kita itu nggak yakin karena kita belum banyak informasi gitu. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Karena kita kurang bahasa santainya nih ya. Ya kamu tuh cuma kurang baca aja makanya kamu nggak yakin. 15, 2, 6, 9, 15, 2, 6, 9. Itu Bu. Ini gimana nih? Kita lanjut langsung ke yang berikutnya. Gimana? Oke, siap. Ini, wah, lumayan. Wih, makin banyak ya. Boleh, boleh. Saya coba bacain. Oke, selanjutnya ya. Kak, boleh tahu nggak info untuk IELTS TOEFL yang rekomen? Oke, karena jujur saya kurang info banget soal tes-tes ini. Thank you. Oke, kalau untuk IELTS sama TOEFL, sebenarnya sih aku nggak bisa nyebut brand ya, cuman nggak tahu nih ya. Kalau aku bisa saranin teman-teman itu mau online apa enggak ya? Kalau online mah di mana aja nggak masalah. Kalau offline berarti kan harus sekitaran Batam. Nah, menurut saya ini kalau bisa diakomodir sama ITB akan lebih keren lagi. Bener nggak Pak Dr. Lawi sama Bu Vita? Saya yakin nanti teman-teman di sini juga ada yang mau belajar, mau gitu ya. Eh, yang penting dia harus kalau IELTS harus ada ini Cambridge ya teman-teman. Ini pokoknya lembaga mana aja asalkan di IELTS itu ada IELTS terus Cambridge itu udah bagus gitu ya. Kalau TOEFL harus tulisannya ETS, huruf ETS. Aku coba tulisin ya di sini biar nggak salah. Sebenarnya kita bilangnya ETS ya. Nah ini yang diakuin. Jadi kalau misalnya TOEFL-nya bukan ETS atau prediction itu dibawa ke luar negeri nggak akan diakui gitu ya. Jangan sampai salah pilih tes gitu. Jadi ETS sama Cambridge kalau misalnya yang IELTS
gitu. Karena mereka untuk mendapat license dari ini aja susah teman-teman. Jadi kalau mereka emang udah punya ini itu tandanya udah oke, udah recommended dah gitu. Gitu Bu Vita. Ya, siap, siap. Di ITEBA ada sih untuk tes TOEFL, cuma mungkin masih belum seperti yang tempat-tempat yang profesional itu kali ya, Pak ya. Nanti akan Oh kita ya, kembangkan ini kan lagi. ada yang institution ya. Kalau Untuk institution, yang apa minimal lulus lah gitu kan. ya. Saya dulu daftar itu Wajib pakai lulus. itu Bu Vita, waktu Oh S2. iya, Iya, oh sebelum sayang. ITS, IELTS ini keluar-keluar, saya daftar pakai itu. Hmm, Saya masih beruntung siap. lah dulu Bu Vita. Iya Gitu. masih bisa sekarang. Wah udah harus memang lembaga-lembaga yang tersertifikasi sepertinya Pak. Bener, kayak gitu. Oke Siap. lanjut ini Pak. Ini ada yang kepo nih Pak terkait iklim sepertinya. Di sana musim dingin atau salju suhu berapa derajat? Cara untuk tidak sakit gimana? Karena kan tubuh kita belum terbiasa. Silakan Pak Ya. Dimas. Teman-teman pakai AC kan 16 ya. Nah, kalau saya tuh minus 16, minus 21, kayak gitu. Ya dicoba dikali lipatin aja AC yang paling rendah 16 itu, gitu. Kayak gitu dinginnya. Kadang kalau misalnya sampai dingin banget tuh, kalau kita iniin tangannya tiba-tiba udah merah sendiri teman-teman gitu. Itu ada juga yang, aduh, kalau yang alergi dingin dia badannya gatel-gatel. Nah, jadi teman-teman juga hati-hati gitu ya. Kalau yang belum tahu alergi dingin apa enggak, jangan lupa persiapan obat. Nah, cara untuk tidak sakit ini subhanallah banget ya. Sebenarnya badan kita itu benar bisa beradaptasi banget. Dulu saya juga khawatir tuh gimana ya kalau sakit apa enggak. Jadi nanti sebelum benar-benar dingin banget, jadi ada kayak musimnya tuh kadang panas, kadang dingin banget, panas lagi, dingin lagi, itu berganti-gantian aja harinya. Kayak mungkin musim pancaroba kali ya Bu ya, atau apa gitu yang persiapan sebelum musim hujan dan musim panas gitu. Nah, terus hal-hal lainnya yang supaya nggak begitu sakit, jangan lupa pakai benar-benar baju yang hangat gitu. Kadang kita tuh ngerasa kuat kuat kuat, nanti sorenya tiba-tiba dingin banget gitu Bu Vita. Jadi kita pakai baju biasa nih, cuma pakai jaketan biasa lah kayak gitu ya. Tahu nanti tiba-tiba dingin banget gitu. Habis itu makannya telat-telat, nah pusing tuh udah nanti demam kayak gitu kan. Dan di sini tuh nanti biasanya sebelum kita masuk musim dingin, kita biasanya dikasih kayak vaksin atau booster antibiotik dan penguat tubuh gitu supaya kuat waktu musim dingin. Tuh. Itu Bu. Oke, kalau minus 16 derajat saya nggak jadi ke Korea, Pak. Oh gitu, kenapa? Waduh, saya nggak kuat dingin. Dingin sekali ya, minus ya. Ya, minus minus. Itu untuk Minus. daerah yang ini ya, yang maksudnya dia dapat salju banyak. Contoh kayak Busan ini kan saljunya nggak turun nih. Hmm, Full. Nah itu sampai sana. Kalau di sini kalau nggak salah saya paling tinggi itu seingatnya 14, 16 kayak apa? Apa paling tinggi 14 ya? Jadi kayak gitu Bu. Wah, luar biasa. Oke, lanjut nih ya, Pak. Eh, tadi sempat ada yang raise hand kayaknya, tapi udah ini ya. Oh Oke, gitu. kita lanjut lagi. Boleh. Oh, ini Siva, Siva. Silakan Siva, ayo. Saya unmute ya. Oh, oke, boleh. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin Pak Dimas Haris, Pak Dr. Nurhawi, dan Bu Vita. Saya ingin bertanya terkait tadi kan ini membahas tentang scholarship di Korea. Apa sih advantages dan disadvantages-nya kuliah di Korea? Karena kan itu perlu kita ketahui dulu sebelum kesananya gitu untuk persiapan kita. Terima kasih. Ya, waduh menarik banget. Ini lagi riset nih kayaknya si Fani. Apakah Korea adalah negara yang tepat gitu ya? Oke, menarik gitu ya. Terima kasih Siva buat pertanyaannya. Jadi keuntungannya justru banyak banget ya, apalagi kita belajar di negara maju, di mana risetnya tuh alat-alatnya udah banyak banget gitu ya. Apalagi buat kita yang science and engineering tuh, waduh luar biasa banget deh. Intinya yang kamu nggak bisa dapetin di Indonesia di kampus-kampus Indo, di Korea dapet aja kayak gitu. Contohnya ya,
saya nggak tahu nih kalau di ITEBA ya, Pak Dr. Lawi. Kalau ujian kita dikasih support 4 sehat 5 sempurna nggak Pak dari perpus? Nah di Korea dikasih Pak. Di kantin itu, Pak. Enggak, mereka nyiapin di perpus. Ayo masuk ke perpus, kita kasih susu, kita kasih roti, Wih, kita kasih snack buat belajar gitu Pak. Ayo Pak Lawi, saya setuju. Setuju, Setuju setuju. banget Pak Lawi. Nah, iya. itu Pak. Jadi khusus Iya. untuk masa ujian aja buat mereka Oke. yang belajar di library kayak gitu. Oh, khusus di Buat perpustakaan mereka biar mereka tertarik Iya, masuk perpustakaan gitu, Pak ya. bener. Jadi yang mau di Ramai perpustakaan perpustakaannya. akan sempat kayak Waduh. gitu. Ya meskipun ada yang sengaja antri nanti ya udah nggak belajar lama-lama juga gitu. Tapi nggak semuanya Pak, ada batasan kalau nggak salah 100 orang apa kayak gitu. Hmm. Khusus untuk yang tinggal di asrama itu dapat semua. Kita nggak perlu antri, langsung ditaruh di depan pintu asrama Iya, untuk iya. satu orangnya gitu. Kan itu keuntungan juga tuh sih Pak gitu ya. Iya. Kalau yang kayak fasilitas yang lain jelas lah sama aja. Cuman mungkin alatnya yang mungkin harus mungkin ya buat beberapa kampus belum ada, jadinya harus ke kampus lain kayak gitu ya. Tempat analisis alatnya. Kadang-kadang di Korea itu mereka udah punya semua gitu. Dosen-dosennya juga ada yang dari mana? Dari Amerika, dari UK langsung. Jadi mix gitu teman-teman buat kelas-kelas internasional gitu ya. Kalau kelas-kelas yang lokal ya semuanya dari Korea aja semuanya. Meskipun kayak lulusan luar negeri dan lain-lain. Kurangnya apa gitu ya? Kayaknya harus kita lebih banyak masalah kurangnya juga lah. Jadi yang pertama, nggak semua fakulti itu orang fakultinya bisa bahasa Inggris. Jadi kita harus terbiasa dengan bahasa Korea. Apalagi kalau kita mau sekolah S1 udah siap-siap harus bisa bahasa Korea. Kemudian nggak semua kota di sekitaran kampus kita tuh English friendly. Jadi kita harus tetap bisa daily conversation Korea ya. bahasa Korea gitu ya. Kemudian habis itu mungkin kalian yang kerudungan harus terbiasa dengan mata-mata penasaran. Kenapa ya musim panas kok pakainya kerudung kayak gitu. Nggak bilang ini rasis, bukan. Ini benar-benar penasaran aja mereka. Iya, iya, Gitu. iya. Waktu saya sama teman Afrika datang ke pedalaman Korea pun nggak sampai pedalaman banget ya. Mungkin kita bilang Iya. site-nya lah. Itu ibu-ibu kalau kita bilang ajuma yang suka nonton drama nih, ajuma-ajumanya, Imonim itu nanya, ih kok kamu nggak luntur sih? Dibercandain begitu teman saya tuh. Tapi kita karena have fun aja gitu ya. Jadi ya udah kita cuma ketawa karena dia belum pernah lihat. Coba deh teman-teman cari tahu, apakah Korea itu termasuk negara heterogen atau homogen? Kita menyadari sekarang akhir ini ngelihat Korea itu homogen. Mereka baju couple nggak apa-apa. Maksudnya satu grup tuh kayak, kalau kita kan sama semua dibilangnya kayak baju panti gitu ya, mohon maaf ya teman-teman dibilang kayak baju panti. Kok samaan semua sih? Maunya yang berbeda-beda nih kalau di Indonesia. Kalau bisa nih, saya punya baju ini, saya doang yang pakai biar terlihat keren, saya doang gitu. Di sana enggak, semakin mereka ngikutin tren, semakin keren mereka. Misalnya sekarang lagi tren baju yang di sini gambar love, terus ada mata gitu. Udah semua pada beli gitu. Jadi ngikutin tren banget stylenya gitu. Rambut pun sama, ya udah sama aja nggak apa-apa mereka. Kalau kita mah kalau bisa jangan sama. Gitu. Nah, jadi kita ke bawah-bawah gitu ya. Jadi sisanya sih buat yang nggak kuat-kuat misalnya karena pengen punya teman, apalagi kita ke bagian di kampus yang orang Indonesia sedikit, bisa-bisa ke bawah budaya di sana. Budaya sini kan kuat banget minumnya ya, misalnya ikut minum yang nggak biasa minum, gitu-gitu. Di Di sini sana, ya, makanan halal banyak di sana, Pak Dimas. sebenarnya alhamdulillah banyak Pak. Gitu. Ya. Untuk sekarang udah banyak. Beda dengan 9 tahun yang lalu yang pertama kali datang tuh susah banget nyarinya, gitu ya. Sekarang udah mulai banyak daging-daging halal yang bisa kita beli udah banyak banget gitu. Jadi Ya. sekarang alhamdulillah banget sih, udah mulai growing kan, gitu. Gitu tadi, Ya. Dr. Lawi dan Bu Vita. Oke, Siva tadi gimana jawabannya? Siva sudah terjawab belum? Sudah, terima kasih.
Oke, terima kasih. Kita sampai jam berapa Bu kita? Ini banyak Ini ada, atau kita Banyak banget berapa, 3 pertanyaan. lagi atau 4 lagi gitu kali ya Pak ya? ya Atau Nanti ini bikin gimana Pak? sesi berikutnya lagi kayaknya nih Pak yang belum Iya, puas ini ini. offline sepertinya ya Pak ya, offline ditunggu di Aduh, aduh, ITB. aduh. Nah, ini ada yang di kolom chat juga ini si siapa itu Alvin Oh, kayaknya. ada ya, bentar. Ya. Oh, ini Oke, terjemahan bener. Ini kayaknya saya ngejawab ini dulu nih Bu Vita. Kayaknya ini boleh, menarik. boleh. Boleh, Iya. silakan Pak. Nah, jadi tadi untuk dokumen-dokumen saya izin share dulu sedikit kali Bu ya. Biar maksudnya Iya, biar iya. ada sedikit. Saya stop dulu ya berarti ya. Ya. Iya. Oke, sebentar. Oh, sebentar Pak. Ya. Ya mungkin sambil nunggu Bu Vita. Jadi dokumen-dokumen itu semuanya harus diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Korea. Gitu Hmm. ya. Harus gitu. Jadi bukan dua-duanya. Jadi harus pilih salah satu aja. Itu pakai penerjemahan tersumpah. Nah, misalnya kayak kampus-kampus yang lain, misalnya di kampus Dimas nih, Pak Dr. Lawi, kalau habis lulus S1, kita tuh bisa minta ijazah yang versi bahasa Inggris. Iya, iya. Nah, tapi bukan yang ini, bukan yang legalisir, yang emang ijazah tapi versi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, kita cuma tinggal fotokopi, terus dinotarisin, selesai tuh dokumennya. Gitu. Jadi nggak apa, apalagi Mas Alvin juga nanyain. Jadi kalau apalagi akte lahir yang sekarang bilingual tuh, kan ada tuh yang bilingual akte lahirnya. Anak-anak zaman sekarang tuh ada Pak yang bilingual. Jadi kalau kita kan cuma masih bahasa Indonesia aja semua. Sekarang atas bawah, yang atasnya bahasa Inggris, bawahnya yang atasnya bahasa Indonesia, bawahnya bahasa Inggris. Itu nggak perlu diterjemahin lagi. Cuma dibawa ke notaris sama apostil aja cukup. Kayak gitu. Nah, jadi semua ini, nah, ini coba saya screen. Tadi udah selesai Bu Vita, udah selesai saya screen ya. Nah, kita coba balik ke ini ya. Ke dokumen mana aja sih yang harus diiniin, yang diterjemahin. Nah, semua dokumen dasar ini semua harus diterjemahin. Kayak gitu. Kecuali paspor ya. Paspor nggak ada karena dia bilingual. Pokoknya yang di dokumennya itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, nggak perlu diterjemahin pakai penerjemah tersumpah. Karena itu udah official. Gitu ya. Nah, sisanya semuanya harus. Nah, kemudian dari formulir beasiswa, ini nggak perlu. Karena ini kita cuma ngisi form aja. Kemudian dokumen tambahan, itu sertifikat bahasa harus, ya biasanya kan rata-rata ngeluarinnya pakai bahasa Inggris. Gitu. Terus portofolio nggak perlu, sertifikat penghargaan cukup dengan translate biasa aja, nggak perlu pakai translate penerjemahan tersumpah. Nah, tapi kalau kita daftarnya itu kan jalur daftar ke Korea cuma ada 2. Dari semua jenis beasiswa yang tadi, jalurnya lewat universitas langsung atau lewat kedutaan. Kalau lewat kedutaan, kita nggak perlu sampai apostil dulu. Jadi kalau udah keterima baru di apostil. Apostil itu apa sih, Mas Dimas, Kak Dimas? Apostil itu adalah legalisir dari Kementerian Hukum dan HAM kita yang dulunya itu yang dikasih sama kedutaan Korea Selatan untuk ngecek bahwa oh dokumen itu benar-benar sah dan apa adanya sesuai dengan kenyataannya. Nah, Korea nggak akan terima dokumen kita kalau nggak sampai legalisir apostil tadi. Gitu. Nah, jadi dokumen dasar ini kalau jalurnya kedutaan, kita harus sampai mana? Sampai notaris aja. Nggak perlu sampai apostil atau legalisir apostil. Nanti kalau udah lulus baru dia minta. Kebalik dengan jalur universitas. Jalur universitas semua harus apostil dulu, mau nanti terima atau nggak terima harus ngirimin yang sudah apostil. Gitu, teman-teman. Siap. Gitu. Oke, baik. Waduh, Gimana banyak ini ya, Alvin? pertanyaan luar biasa menarik banget nih. Pak Dr. Lawi. Iya, Iya. banyak nih. Masih ada nih di kolom komen satu lagi ya Pak mungkin? Oh gitu, Iya, boleh. iya.
Selamat malam, boleh share tips mendapatkan atau membuat motivation letter untuk mendapat beasiswa luar negeri? Motivation letter, Oke, silakan ini Pak. sedikit coba aku buka sedikit ya tentang contoh formnya untuk buat motivation letter dari beasiswa BKS ya. Sebentar. Ini udah kelihatan belum ya? Loading ya. Ya, Belum, jadi belum ya. belum. Bentar. Messaging system. Mana kali dokumen? Apa? Belum. Di, nggak keluar sebentar. Udah diklik. Oke, masih loading dia. Jadi kan setiap beasiswa itu mereka punya list oh ini udah keluar. Dia punya list ininya masing-masing. Punya apa aja sih yang harus ditulis di dalamnya kayak gitu. Apa aja sih yang harus dibahas kayak gitu ya. Itu ada semua. Ini saya keputus nggak tadi ya? Iya, ini belum tampil share screen-nya nih, Pak. Ah, iya. Oke, sudah. Ini sudah ya? Formnya ya? Oke. Ya. Kita besarkan dulu. Lah, masih loading nih. Kenapa nih Pak tiba-tiba loading? Udah panas kah ini? Oke, nah ini ya. Ini. Jadi yang kita perlu bahas itu namanya tadi yang motivation letter itu sebenarnya sama aja dengan personal statement. Nah, inilah ibaratnya yang kita bilang tadi formulir di bagian 2 tadi ya, persiapan formulir pendaftaran. Nah, yang kita fokus, nggak usah nulis bagus-bagus dulu. Jawabin aja dulu poin-poin ini. Terus harus pakai bahasa Inggris langsung? Enggak, saya juga dulu pakai bahasa Indonesia doang. Misalnya kita contoh ya, ngejawab pertanyaan ini deh. Sebelum nanti kita ini. Misalnya ini. Apa sih motivasi kita? Misalnya tadi ya, saya ingin memiliki pengalaman budaya baru. Misalnya gini dulu, nggak apa-apa. Terus bikin poin yang banyak. Habis itu baru kita ganti kata-katanya supaya keren. Kayak gitu, sesuai dengan jurusan kita. Kalau kita nggak tahu dasar-dasarnya ini untuk nulis, kita nggak mungkin langsung nulis bagus tuh nggak mungkin. Saya aja nulis yang bareng sama Pak Dr. Lawi aja, saya nulisnya kecil-kecil dulu kayak gini. Baru habis itu saya puter gitu. Oh nih kalau digabung gimana ya? Atau misalnya kayak tadi, saya ingin merasakan, saya ingin merasakan kualitas pendidikan di negara maju. Jadi kayak gini, kita bikin kalimat sederhana-sederhana seperti ini. Nanti baru kita bisa gabungin, misalnya budaya dan kualitas pendidikan di negara maju membuat saya ingin mendapatkan pengalaman dalam keilmuan di bidang X, Y, Z. Misalnya kayak gitu contohnya. Kan jadinya enak, karena kita udah punya bahannya. Kayak misalnya kita mau masak tuh, mau masak apa ya? Sedangkan kita nggak tahu bahan-bahannya. Ya, berarti kan kita cek dulu tuh ke dapur, bahan apa yang ada, baru kita buat. Kayak gitu. Ya ini mungkin Pak Dr. Lawi juga jago lah, ini udah sebagai ini kita. Cuma ini simulasi kecil aja Pak, Iya, buat iya. buat Ini nulis. bagus Jadi ini, Pak. Iya, bagus, Pak, untuk rekan-rekan mahasiswa dan siswa kita ini yang mau ke Korea. jawab pertanyaan ini aja kayak gitu. Jadi Ya, ya. nggak perlu pusing-pusing bikin. Kita tuh nggak diminta untuk nulis kreatif. Dasarnya kita diminta untuk ngejawab poin-poin ini. Kalau ada yang nggak kejawab, nah itu yang bingung tuh, susah nih kita jadinya gitu. Tapi saya nggak punya nih, misalnya others, pasti punya kayak gitu. Masa iya nggak pernah ikut bantu RT RW kalau untuk ini community service itu kan volunteer. Apalagi tiap RT RW kan selalu ada bersih-bersih ini Iya. kan, bersih-bersih jalan mungkin atau apa gitu selalu ada.
kayak gitu. Mungkin kayak gitu dulu Bu jawabannya ya teman-teman. Ini waktu juga kayaknya nih ya Bu Vita udah Iya terlalu. ya, sudah jam 10 ya di sana berarti. Iya. Besok Gimana mau tadi? ini lagi ya, berangkat ke Indo. Ah, Nanti Mungkin kita lanjutkan saja di iya, kayaknya Pak. harus Ada jadi offline lanjutannya ini Pak ya kan, Dimas. Pak. iya sih harus ada lagi nih part 2-nya nih Kan kayaknya nih. seminggu Iya. ya di Indonesia nih. Iya, insya Udah Allah. full semua belum tuh, Pak? Waduh, waduh. Itu Pak Langsung Nanti mau Dimas. kita buat acara ya, Pak Lau ya. Iya. Itu Pak Dimas 10 tahun sejak S1 di sana atau gimana? Iya. Heeh. Wah, S2, keren. sejak S2. Wih, Jadi Tapi 10 sebelum tahun, lanjut berapa tahun kerja, S2-nya? S2-nya 2 tahun, cuman sebelum lanjut Lanjut, ke kerja dulu. S3 ada pengalaman kerja dulu kan di perdagangan. Oh, kerja apa itu Pak Dimas? Di Kementerian Perdagangan kita yang di Korea. Ya. Oh, astaga, iyalah. Oke lah, nantilah ngobrol panjang ini takut kemalaman kesini. Siap, siap, siap. Yang belum sempat dijawab mungkin ya nanti disimpan dulu pertanyaannya. nanti Ya, DM aja mungkin bisa Instagram aja Pak Dimas. DM di Ah, Instagram. DM aja Instagram Pak Dimas lah. Siap. Maaf banget bukannya nggak mau jawab ya teman-teman. Kayak Iya, gitu. Iya. siap. Terima Nggak ikut aja kasih. nanti di acara Gomo Fest juga kan bentar lagi juga. Oke. Oke, siap. Terima kasih nih kepada Bapak Dimas ya. Saya tutup aja ya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dimas atas jawaban yang sangat komprehensif dan semoga kita semua dan termasuk saya juga ya termotivasi untuk lanjut studi nih ke luar negeri dan harapannya nanti setelah selesai kembali lagi nih Pak ke Indonesia. Untuk ilmunya kita manfaatkanlah di negara kita gitu ya Pak ya. Ya, setelah itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eng Ansarullah Lawi juga udah memfasilitasi kita untuk ikut kegiatan ini. Kemudian untuk para peserta juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga dapat manfaat ya dari kegiatan ini. Demikian berakhirlah acara webinar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat malam dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Terima kasih.